Baik, assalamualaikum Pak. Ya sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairul Anwar. Saya merupakan mahasiswa keperawatan Undip angkatan 2023. Jadi saya itu diberi tugas dari sekolah yaitu tugas KWU. Nah tugasnya itu sendiri mewawancarai wirausahawan seperti itu Pak. Nah jadi saya di sini nanti ingin menjelaskan terlebih dahulu mekanismenya nanti gimana. Jadi untuk mekanisme wawancara sendiri nanti saya akan berikan ada 18 pertanyaan. Nah, Bapak jawab saja sesuai dengan apa yang Bapak ketahui. Nah, saya juga izin konfirmasi untuk nanti ini wawancaranya saya dokumentasikan dengan video. Apa nanti hasil videonya saya akan upload ke YouTube. Apakah Bapak keberatan untuk nanti videonya saya upload? Oke, jadi dari mekanismenya udah jelas ya Pak. Ada yang ditanyakan belum? Baik, langsung saja ya Pak. Jadi pertanyaan pertama. Eh, eh, Sebelumnya bisa diceritakan Pak tentang usaha yang sedang Bapak jalankan dan sejak kapan memulai usaha tersebut Pak? Eh, Sebentar Pak, maaf memotong. Suaranya bisa didekatkan dengan HP Pak, kurang keras soalnya. Mohon maaf ya Pak. Ya. Nah, Ya, kami sebenarnya punya usaha untuk kegiatan sampingan dalam artian di sini UMKM yang kita rintis dari tahun 2014 itu di bidang makanan, terutama untuk jajanan di masyarakat. Sejak tahun 2014 kami mulai berusaha dan kita sudah memiliki surat izin usaha dari Kementerian Perindustrian dan kami menamakan usaha kami Mitra Manunggal. oh iya, Mitra Manunggal ya Pak. Produknya makanan. Gak nyala-nyala. Oh iya, ya udah. Maaf ya Mas. Udah apa? Kasih ya. Yo. Baik, untuk sebenarnya itu awal Bapak itu punya ide membuat produk tersebut itu bagaimana Pak? Bisa diceritakan awal mulanya gitu? Ya, kami sebenarnya di desa, karena kami hidup di desa, itu kami sudah berbagai macam usaha, dari pertanian, dari jual beli, dari produk-produk dari teman-teman kita sebagai marketing, dan saya memutuskan mulai dari tahun 2014 kita berproduksi sendiri dengan merekrut dari teman-teman atau masyarakat sekeliling. Berarti Itu awalnya. ya berarti emang sebelumnya pernah memiliki pengalaman disebut di hal tersebut ya Pak. Terus pengen merintis sendiri seperti itu ya Pak. Ya, waktu dulu ada lembaga swadaya masyarakat yang namanya itu Plan Internasional yang memberi motivasi kepada masyarakat. Nah, di masyarakat kami, dan kami ikut pelatihan di situ sehingga kami termotivasi dari paparan-paparan motivator. Mari kita bergerak, mari kita bangkit, mari kita wujudkan untuk kreativitas masyarakat sehingga bisa menambah hasil untuk belanja tiap hari, itu intinya. Ya baik. Terus sampai saat ini tuh Pak,
ada nggak Pak tuh kayak tantangan-tantangan itu awal mula merintis wirausaha tersebut, mungkin bisa diceritakan Pak. Terus Ya, bagaimana solusinya gitu. ya, terima kasih. Ya, semua usaha apapun jenisnya pasti punya tantangan-tantangan. Kami hadapi di sini adalah pasar. Kami sebenarnya produksi itu gampang, tapi yang buat kami agak kesulitan pertama kali adalah pasar. Bagaimana produk kami bisa menembus pasar, itu tantangan kami. Masalah untuk produksi, ketika kita punya pasar, itu tidak masalah. Pasar dan harga yang bisa menjadi keuntungan kita, itu. Oke, berarti tantangan tersendiri itu untuk menembus pasarnya ya Pak. Untuk kayak penyediaan stok apa itu sebenarnya aman ya Pak? Kalau untuk pengadaan stok bahan baku itu kan semua ada di toko-toko, ada itu terigu, ada itu gula, ada itu ya semua barang itu ada di toko. Yang penting ketika kita bisa produksi, tantangannya adalah di pasar. Ketika kita bisa memasarkan produk itu, insya Allah kita jalan. Tapi yang kita hadapi adalah tantangan adalah pasar. Apalagi kemarin waktu ada COVID, semua produk tidak hanya punya Mitra Manunggal saja. Saya sama teman-teman juga tanya, semua lesu. Pasar produk semua lesu waktu COVID. Alhamdulillah saat ini COVID sudah membaik, pasar sudah sedikit bangkit. Iya, baik. Yang bisa membuat Bapak itu pas COVID bertahan itu bagaimana Pak? Semangat jadi. Ya kita harus punya manajemen, kita harus punya hitung-hitungan. Yang penting kita punya semangat. Kita dalam bahasa Jawa itu kita harus telaten. Kita harus telaten memasarkan produk kami walaupun pasar itu lesu, kita tetap mencari pasar, mencari nasabah-nasabah di luar daerah, kita tetap semangat. Yang penting kita punya semangat untuk kerja. Ya bagi kuncinya pantang menyerah ya Pak, walaupun ada tantangan-tantangan tetap semangat. Oh ya Pak, untuk strategi promosi sendiri itu Bapak pakai metode apa ya Pak? Apakah pakai media sosial atau bagaimana, bisa diceritakan Pak untuk promosinya? Ya selama ini kami masih keliling dari warung ke warung karena sifatnya kami kan kerjasama sama warung. Nah, kita tetap keliling warung ke warung, dari daerah satu ke daerah lain. Yang kita sudah punya langganan tetap kita beri, dan kita tetap mencari di daerah lain. Sambil selain dari itu juga kita tidak menutup pasar melalui media sosial. Berarti selain dari media sosial itu pemasarannya itu dengan teknik menitipkan di warung-warung seperti itu ya Pak? Ya, door to door, dari warung ke warung. Kita tetap ke warung untuk titip barang-barang yang kami sudah biasa langganan dan menambah pada nasabah yang lain, warung-warung lain, toko-toko lain. Baik Pak, selanjutnya itu bagaimana Pak, bisa diceritakan cara Bapak itu bisa menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan-pelanggan lama seperti itu? Adakah strategi?
Yang jelas kita menjaga komunikasi, kita menjaga persahabatan, kita menjaga persaudaraan, tetap kita intens dalam berkomunikasi. Satu, itu dalam manajemennya. Dua, kita menjaga kualitas dari produk-produk kami. Jangan sampai kualitas yang tidak layak tetap dipasarkan, tapi kita menjaga kualitas itu dan kita tepat waktu pada pelanggan-pelanggan kami di warung-warung kami. Kita tepat waktu, menjaga kualitas, menjaga komunikasi dan tepat waktu. Itu yang kami lakukan. Berarti bisa saya simpulkan tuh kuncinya menjaga kualitas, terus tetap ramah berkomunikasi, terus satunya lagi Ya. Tepat waktu, komitmen dengan waktu. Iya, tepat waktu ya, pelayanan cepat seperti itu ya Pak. Ya. Untuk penentuan harga sendiri bagaimana Bapak menentukan harga seperti itu Pak? Bapak mensurvei bagaimana seperti itu? Bisa dijelaskan? Harga kami biasanya per bungkus. Kami karena itu sifatnya produk kami itu makanan ringan, kita bungkus per bungkus kurang lebih itu sekitar 2 on lah. 2 on sampai 2 on kurang lebih itu kita hargai 7.000 dari kami. Kalau di warung-warung itu jualnya sekitar 8.000 kurang lebih. Kalau dari kami 7.000 dari kami, 8.000 di warung-warung. Oke. Baik. Selanjutnya tuh Pak, cara Bapak tuh mengelola keuangan dalam usaha ini. Tentunya kan pasti dalam pengelolaan uang itu ada uang pribadi dan uang usaha. Itu bagaimana memisahkannya? Terus bagaimana Bapak tahu itu uang pribadi, uang usaha, bagaimana memisahkannya seperti itu Pak? Bisa diceritakan cara-caranya itu? Yang jelas kami sebagai pelaku UMKM ya paling tidak kita tahu manajemen keuangan, mana uang untuk pribadi, mana uang untuk usaha, tapi tidak menutup kemungkinan karena ya usaha kecil tetap ada uang usaha kadang kalanya dipakai untuk brand, tapi kita juga bisa memisahkan atau bisa membedakan manakala uang usaha itu harus untuk usaha, dikala untungnya itu bisa untuk keperluan pribadi agar usaha kita bisa berjalan lancar. Oh ya Pak, kan Bapak tuh pernah cerita toh yang tentang COVID itu. Bagaimana Bapak mengatasi penurunan penjualan pada masa sulit tersebut secara finansial seperti itu Pak? Mengatasi keuangannya gimana? Apakah setelah kebangkrutan mencari uang dari peminjaman ke sana sini atau bagaimana Pak? Sebenarnya di masa COVID itu yang paling kami rasakan itu lesunya pasar. Artinya ketika kita bisa produksi sehari itu bisa sekian, misalkan sehari bisa 1 kuintal. Ketika dalam masa COVID kita produksi paling 25% itu sudah bagus, 25 kilo. Ya. Kami juga ada pengurangan tenaga kerja waktu itu. Ya. Tapi kami tetap semangat sambil mencari pasar-pasar, peluang pasar di daerah lain, kita tetap semangat bekerja. Yang jelas waktu COVID itu pasar lesu, jadi harga
Kalau harga jual sih tetap segitu, tapi volume kita untuk memproduksi kita anjlok sampai 75%. Kita cuma seperempat dari biasanya. Alhamdulillah sampai sekarang kita sudah bisa berjalan walaupun belum maksimal. Oke, baik. Selanjutnya tuh Pak, tentunya selama ini apakah Bapak tuh pernah menghadap Bapak bisa ceritakan kesalahan terbesar yang pernah Bapak lakukan ketika menjalankan usaha ini? Terus bagaimana mengatasi masalah tersebut? Ya, ini secara umum kesalahan terbesar dari kami adalah ketika ada barang yang tidak laku. Ketika ada barang yang tidak laku, kita tarik. Nah, kita merasakan bahwa itu kan ada nilainya. Ya. Kesalahan terbesar kami waktu pertama, kami kan ya maaf katalah, kita di desa itu boleh katakan untuk mendaur ulang lagi, ternyata di pasaran itu tidak laku. Nah, itu kesalahan terbesar kami dan terjadi penurunan pelanggan. Ya, kami itu sebagai pelajaran, kami tidak akan mengulangi lagi ketika barang sudah tidak layak, kita akhir, kita untuk untuk makanan ayam lah intinya. Oke. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya ini tentang rencana Bapak, usaha Bapak ke depannya itu. Untuk rencana Bapak ke depannya itu mau dikemanakan usaha Bapak, mau dikembangkan yang seperti apa, dan bisa dijelaskan mungkin langkah-langkah yang akan Bapak ambil untuk memajukan usaha Bapak. Yang jelas kami sebagai usaha kecil UMKM, harapan kami untuk ke depan kami bisa bermitra pada teman atau bermitra pada pemasar yang lebih luas sehingga usaha kami bisa berkembang, dan kami harap kepada pemerintah juga untuk berkembang UMKM bagaimana caranya untuk bersama-sama pada usaha kecil untuk bersemangat, artinya diberi dorongan, diberi motivasi, syukur bagi, diberi permodalan itu. Oke, baik. Pertanyaan terakhir Pak. Jadi selama Bapak usaha dari dulu sampai sekarang tuh, pelajaran apa yang menurut Bapak itu paling berharga, dan mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada wirausahawan yang ingin memulai produknya, usahanya sendiri kecil-kecilan seperti itu Pak? Adakah tips dan bisa diceritakan Pak? Yang jelas kalau kita sudah mengambil keputusan untuk berusaha, kita jangan takut. Kita tetap mencoba dan meyakini, semangat, kita tetap menjaga kualitas, tepat waktu, dan menjaga komunikasi kepada sesama. Itu yang penting. Harapan kami kepada teman-teman yang mau usaha, jangan terlalu banyak pertimbangan, lakukan lebih cepat, mengambil keputusan untuk melakukan usaha,
Kapan kita mau mulai kalau kita cuma mempertimbangkan. Yang jelas cepat untuk memutuskan dan cepat untuk memulai. Jaga kualitas, tetap semangat gitu. Yang penting tuh mulai aja dulu ya Pak. Masalah resiko apa itu di terakhir gitu. Jangan takut untuk memulai usaha. Iya, jangan takut. Baik. Baik Pak, jadi itu wawancara kita sudah selesai. Semua pertanyaan bisa dijawab dengan bagus. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Ya, sama-sama. Baik, saya pamit ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.